Kalau ngomongin Sandra memang gak akan pernah habisnya. Kita pun juga semua tahu episode kemarin bisa-bisanya lolos tuh dari polisi. Tapi tenang, semuanya gak akan bertahan lama, karena pada akhirnya Sandra pun juga betul-betul bakal terpenjara. Ya, setelah Sandra dibawa oleh truk, akhirnya truk tersebut berhenti di sebuah tempat, yang mana tempat ini tuh kayak seakan-akan seperti penyiksaan buat Sandra. Sandra lapar, nggak bawa uang, nggak tahu di mana, nggak tahu mesti ngapain dan lain sebagainya macamnya. Yang pada akhirnya tuh betul-betul bikin Sandra pun juga menderita. Jadi itu kayak oke, mungkin kita kesel karena Sandra tuh nggak langsung ditangkap gitu ya, karena harus kabur-kaburan dulu, ada drama-dramanya lah. Tapi yang bikin senengnya adalah karena Sandranya pun juga bener-bener kayak disiksa dalam tanda kutip, teman-teman. Mungkin kayak kena azabnya gitu loh, kayak kelaparan, gak tahu dibawa kemana, dikejar-kejar polisi, dihina sama orang lain, tuh bener-bener kerasa banget kan. Makanya inilah yang pada akhirnya bikin Sandra pun juga kayak pengen tobat langsung gitu loh. Karena ya memang seperti itu. Maksudnya ketika dulu Mutiara mendapatkan perlakuan tidak baik, yang kurang mengenakan datang dari Sandra, akhirnya Sandra pun juga mengalami semuanya. Bahkan lebih parah, diuber-uber polisi. Walaupun mungkin kita sering terbiasa melihat pembahasan polisi mengejar pelaku di sinetron ya, tapi untuk kasus Sandra ini kan memang agak antik, unik gitu loh. Sandranya memang jahat selama ini, gak pernah terbongkar juga, selalu bikin masalah, selalu bikin ulah, yang pada akhirnya tuh gak pernah bikin kita pun juga duh, ini Sandra kapan kapoknya gitu. Karena kan setiap kali Sandra bikin masalah gak pernah dilapor polisi, sekalinya lapor gak pernah ditangkap. Episode kemarin aja contoh, udah ada polisi tiba-tiba kabur kan. Yang paling bikin gatal dan kesal tuh kenapa kemarin gak dibuka ya pintu truknya. Itu gemes banget sih, asli deh sumpah. Udah minta izin buat ngebuka pintunya tapi nggak mau, tuh aneh gitu. Ya tapi ya udahlah ya, namanya juga sinetron ya, nggak apa-apa. Yang terpenting pada akhirnya Sandra pun juga tertangkap. Itu jauh lebih penting dari apapun. Senang karena akhirnya Sandra pun juga nggak bisa berkutik lagi. Walaupun tentu kita harus tetap berhati-hati ya. Ya kita semua tahu lah bagaimana Sandra dengan semua kejahatannya, dengan semua kelakuannya. Yang jelas ini bakal menjadi sebuah hal yang pada akhirnya bikin kita pun juga senang ngelihat Sandra yang harus kena karmanya. Harus sih, Sandra ini udah gak bisa kabur-kaburan lagi. Harus banget. Supaya apa? Supaya Sandra pun juga sadar apa yang ia lakukan. Walaupun mungkin hukumannya cuma 6 tahun ya, seperti yang Kenzo katakan di episode sebelumnya, tapi at least itu sudah cukup lah untuk bikin Sandra tuh kayak apa ya, kayak bisa betul-betul merasakan bahwa hidup tuh nggak seperti yang Sandra pengen. Sandra ini kan seakan-akan tuh mengendalikan dunia, semuanya dia aja kan, kayak seenaknya sama orang, nggak peduli, nggak mau menghargai orang lain. Yang terpenting orang tuh respect sama Sandra, dan Sandra tuh bodo amat aja gitu. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kita hidup di dunia kayak gitu, kan ada banyak kebencian, orang benci sama kita, dan Sandra pun merasakannya kan. Makanya ini jadi pembelajaran juga. Siapa tahu aja dari sini Sandra bisa berubah dan bisa apa ya, bisa bener-bener sadar kalau apa yang udah dia perbuat selama ini tuh ya salah gitu loh kepada Mutiara. Karena ya mau gimana pun juga memang udah waktunya dihukum kan. Sandra balik ke rumah pun juga nggak mungkin, teman-teman. Mau ngapain balik ke rumah? Akhirnya apa, jadi gelandangan, jadi gembel, ketangkep juga sama polisi, tersiksa juga secara hidup. Jadi emang bener-bener kena azabnya sih ini kalau Mimin bilang ya. Makanya ini menjadi sebuah hal yang pada akhirnya tuh bikin Sandra pun juga pasti kayak, duh kenapa jadi kayak gini sih hidup gue gitu loh. Kan seru. Plus ditambah lagi episode malam ini pun juga kita bakal melihat bagaimana Mutiara sama Rianti yang akhirnya saling berpelukan, saling sayang satu sama lain karena tahu rahasia masing-masing. Itu kan cukup bikin senang juga gitu loh. Jadi maksudnya tengah-tengah kita kesal nungguin Sandra, tapi ada hal yang bikin senang juga. Cuma kita lihat ya, apakah nanti Rianti ini bakal benar-benar berubah atau enggak. Karena sih harusnya kalau ngeliat Rianti yang udah senangis ini di episode sore ini, nanti teman-teman bakal lihat betapa nangisnya Rianti. Harusnya sih mudah-mudahan bisa berubah. Mudah-mudahan juga Rianti bisa betul-betul
apa ya, nggak lagi menjadi nenek sihir atau jadi kayak ibu tiri lah ibaratnya. Mudah-mudahan ya, karena kalau lihat dari penyesalannya sih Rianti benar-benar nyesel teman-teman, karena udah dalam tanda kutip jahat kepada Mutiara selama ini. Tapi ya so far sih kita lihat aja apa yang bakal terjadi, apa yang bakal kita lihat di episode malam ini. Balik lagi ngebahas Sandra, tentu kalau ngebahas Sandra tuh ya nggak akan pernah ada habisnya. Ini pun juga terkadang aduh bosen ya ngebahas Sandra tuh apalagi gitu loh. Tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka, memang Sandra ini akan terus menjadi perbincangan gitu loh. Selagi Sandra masih belum dihukum ya pasti bakal terus diomongin. Apalagi sekarang gitu loh, lagi proses pengejaran, ngelihat Sandra hidup susah, terus juga pada akhir nanti pun juga bakal tertangkap tuh seru. Karena ya akhirnya kaburnya Sandra, pelariannya Sandra akhirnya terhenti juga. Ya sepintar-pintarnya tupai melompat, bakalannya tuh juga nggak mungkin ada yang sempurna lah. Terlebih lagi Sandra tuh salahnya tuh kabur. Padahal kalau Sandra kooperatif aja mungkin hukumannya tuh masih bisa dikurangin, karena kan Sandra nggak pure nabrak ibaratnya, karena ada Mbak Dina yang ngerusak remnya. Kalau mungkin rem mobil tersebut berfungsi, at least nggak akan nabrak Mutiara lah. Jadi ya bisa dikatakan mungkin akan ada pengurangan hukuman dari Sandra. Tapi karena Sandranya ngeyel dan track record Sandra yang begitu buruk, ya mau gimana lagi, emang harus sudah waktunya dihukum juga gitu loh. Yang paling kesal tuh ini Mimin selalu bilang ya, setiap ngebahas Sandra tuh masalah bejo di awal-awal sinetron Lintayar. Itu udah gila banget sih. Makanya kalau Sandra bilang ya sejahat-jahatnya saya nggak mau celakain Mutiara, bohong banget. Dulu masalah bejo aja tuh udah mau celakain Mutiara itu. Menyalahkan Mutiara kepada ayah palsunya tuh jahat, itu jahat teman-teman. Hampir aja tuh Mutiara dikirim ke luar negeri ya waktu itu, untungnya nggak jadi. Makanya mudah-mudahan sih hukumannya berat buat Sandra, supaya Sandra pun juga sadar, menyesal, tahu apa yang harus diperbuat, bisa ibaratnya tuh kayak apa ya, bisa menyadari apa yang betul-betul menjadi keharusan, betul-betul menjadi apa yang disadari oleh Sandra juga. Karena bagaimanapun juga ya Sandra harus bertanggung jawab teman-teman, nggak bisa. Masalah itu ada yang meninggal dunia. Dan Mutiara pun juga di tahap ini kan nggak mau ya kalau Sandra sampai lepas, karena udah parah banget Sandra ini. Udah kabur. Coba mungkin Sandra langsung nyelamatin Mutiara sama Pak RT. Mungkin Mutiara komanya nggak akan lama. Mungkin Pak RT bisa diselamatin, ya enggak? Tapi kan enggak. Memilih untuk kabur tuh jahat banget gitu loh. Makanya semua orang pasti benci banget sama Sandra. Mungkin Rianti pun juga bakal benci. Apalagi Rianti udah tahu Mutiara anak kandungnya, pasti makin benci sama Sandra. Makanya kita lihat nih, hukuman apa yang bakal didapatin sama Sandra dan apa yang bakal Sandra terima pada episode malam ini dan juga episode besok. Wah, ini sih benar-benar gak sabar melihat bagaimana Sandra yang kena karmanya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.